Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Balik lagi dengan Sabit di video hari ini. And I hope everyone's been good. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau misalnya satu dokumen, kayak ijazah, kontrak, atau bahkan cat digital tuh bisa nentuin nasib seseorang di pengadilan. Kayak bisa ngebuktiin seseorang tuh bersalah atau justru menyelamatkan dia. Nah, tapi pertanyaannya, gimana cara kita tahu kalau misalnya dokumen itu asli? Dan disinilah kita masuk ke dunia yang underrated banget, tapi super penting, yaitu autentisitas dan integritas arsip. Oke, sebelum bahas lebih jauh, kita tuh harus sepakat dulu ya, kalau misalnya arsip itu bukan cuma tumpukan file lama, tapi arsip itu adalah bukti kehidupan negara. Bayangin aja, arsip tuh bisa jadi dasar kebijakan publik, arsip juga jaga keuangan negara tetap transparan, dan arsip juga bisa jadi alat bukti di pengadilan. Dan bahkan tanpa adanya arsip yang valid, negara tuh bisa kehilangan arah loh. Jadi kalau misalnya mau di-simplify, arsip itu memori ditambah bukti ditambah kekuasaan. Here's the thing, sekarang kita masuk ke konsep inti. Banyak yang mikir dua hal ini tuh sama, tapi sebenarnya tuh cuma beda tipis tapi tetap krusial loh. Jadi ada autentisitas atau keaslian dan ada integritas atau keutuhan. Kalau misalnya autentisitas atau keaslian, dia tuh lebih fokus ke identitasnya, kayak misalnya siapa yang buat, kapan dokumennya itu dibuat, dan apakah dokumen itu resmi. Sedangkan kalau misalnya integritas atau keutuhan itu lebih fokus ke isinya, apakah isinya masih utuh, atau adakah perubahan atau manipulasi dalam dokumennya. Jadi simpelnya, autentik itu ini dokumennya asli, kalau integritas itu ini isinya tuh masih asli. Dan ini tuh penting banget kalau misalnya salah satunya rusak. Kalau misalnya salah satunya rusak, dokumen itu tuh bisa langsung kehilangan nilai hukumnya loh. Aku ada contoh nih, biar kita langsung bisa ngebayangin nih perbedaan antara autentik dan integrasi. Jadi kita bayangin aja kali ya, bayangin kalau misalnya kita punya ijazah. Ijazah itu bisa dianggap autentik kalau satu, dikeluarin dari kampus resmi, ya itu udah jelas kali ya. Yang kedua, kalau misalnya ditandatangani oleh pejabat kampus yang benar. Nah, sedangkan kalau integrasi itu, ijazah tuh punya integritas kalau nilainya nggak berubah dan namanya nggak diedit. Jadi kalau misalnya salah satunya tuh nggak beres, fix kita bisa raguin dan bisa dianggap palsu. Gimana cara kita ngecek aslian arsip? Nah, di dunia kearsipan tuh ada beberapa teori yang keren banget nih. Kayak misalnya teori diplomatik, teori fixity, records continuum, dan chain of custody. Kita coba breakdown satu-satu kali ya. Yang pertama ada teori diplomatik. Teori diplomatik ini tuh biasanya dicek dari struktur dokumennya. Kayak misalnya ada kop surat kah, atau ada tanda tangannya nggak, atau formatnya sesuai atau enggak. Kita lanjut ke teori fixity. Teori fixity ini kita ngecek apakah isinya berubah. Nah, kalau misalnya di dunia digital tuh kita pakainya hash code ya. Jadi dia tuh kayak fingerprintnya buat file gitulah. Nah, kita bahas ke records continuum. Kalau records continuum, dia tuh lebih fokus ke sistem. Jadi kayak apakah arsipnya dikelola di sistem yang percaya atau enggak. Kalau yang terakhir, chain of custody, dia tuh lebih ngebahas jejak atau historinya arsip. Jadi perjalanan arsip atau historinya tuh harus jelas, kayak ini dibuat dari siapa dan tujuannya ke siapa, itu tuh semuanya harus jelas. Jadi kalau misalnya mau digabung ya, arsip yang sah itu kalau misalnya strukturnya benar, isinya utuh, dan sistem percaya serta riwayat yang jelas. Nah, di Indonesia nih kita punya 3 pilar autentisitas ya. Jadi sebenarnya itu konsepnya ada banyak tapi diringkas jadi 3 hal aja. Yaitu ada struktur, konten, dan konteks. Kalau struktur itu kita harus dicek nih apakah format strukturnya benar atau enggak. Kalau misalnya konten atau isi, kita ngecek apakah datanya masih asli atau udah ada yang berubah. Kalau konteks, kita tuh ngecek apakah isinya tuh ada hubungan administratif atau enggak. Jadi kayak contoh simpelnya nih ya, kita kasih contoh lagi. Contohnya kayak
ijazah tanpa data pendukung kayak transkrip, ya itu udah jelas red flag lah ya. Ngomongin aspek hukum, ini tuh bukan cuma soal teori ya, tapi kalau misalnya ngomongin aspek hukum, pasti jelas ada konsekuensi hukum yang serius. Misalnya nih, kalau misalnya dokumennya dipalsukan, hal yang udah pasti jelas yaitu jelas kita bisa kena pidana atas pemalsuan surat. Kalau misalnya di era digital nih, kalau misalnya data digitalnya dimanipulasi, kita tuh bisa kena UU ITE. Dan kalau misalnya arsipnya hilang atau dimusnahin secara sembarangan tanpa jarak, kita tuh bisa dipenjarain sampai 10 tahun teman-teman. Dan yang bikin menariknya adalah arsiparis nih, kita bisa jadi saksi ahli di pengadilan. Selanjutnya kita ngomongin level dewanya dalam pembuktian alias akta otentik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bukti yang paling kuat ya udah jelas jawabannya akta otentik ya. And here's why. Akta otentik itu dibuat oleh pejabat resmi kayak misalnya disahid oleh notaris. Yang kedua, isinya dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Jadi kalau di pengadilan ini tuh kayak ultimate evidence-nya gitu lah. Ini udah yang paling pakem gitu. Nah, dan dari semua ini ada satu hal yang bisa kita ambil. Kita tuh gak bisa hidup di dunia yang penuh dokumen, tapi gak semua dokumen tuh bisa dipercaya. Dan menariknya, yang menentukan bukan cuma ada atau enggak ada dokumen, tapi seberapa otentik dan utuhnya dokumen itu. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras bicaranya yang menang, tapi siapa yang punya bukti paling valid itu yang menang. So, mulai sekarang jangan anggap remeh arsip ya, karena bisa jadi satu file kecil yang ada di laptop tuh punya dampak yang besar banget di masa depan. So, that's all for me. See you on the next episode. Ciao!